punya topik luar biasa mengenai kedatangan Tuhan ya. Haleluya. Nah, temanya adalah Are you ready? Apakah Anda siap? Apakah kita siap semuanya? Dalam hidup ini, saya nanti akan sharing PowerPoint ya. Mungkin saya bisa dikasih, oh ya bisa, saya udah lihat bisa ini. Baik. Kesiapan dan persiapan itu merupakan hal yang sangat penting, bukan Ibu? Dalam kehidupan ini. Apa saja dalam hidup ini kita perlu itu. Sekolah perlu persiapan. Menikah perlu juga kesiapan dan persiapan. Betul, banyak orang bikin persiapan untuk menikah tapi tidak siap mentalnya. Ya, yang saya maksud persiapan itu ya beda. Persiapan adalah apa yang perlu dilakukan, tapi kesiapan itu adalah hati. Adalah mental, diri kita gitu ya. Orang menikah dibikin persiapan, bisa cetak undangan, wedding organizer, bikin acara bisa. Tapi yang menikah siap enggak secara mental. Nah, ini yang bicara soal kesiapan, bukan cuma soal persiapan. Bekerja juga sama, ya kan? Bisnis juga begitu. Banyak orang bikin persiapan yang baik, tapi kesiapannya nggak ada. Gitu. Nah, jadi persiapan dan kesiapan sangat penting dalam hidup ini. Setuju ya, Ibu-Ibu ya? Nah, karena itu ada satu slide yang saya mau coba bagikan pagi hari ini kepada Ibu-Ibu, ya, puji Tuhan. Di sini saya akan bicara mengenai Are you ready? Apakah kita siap? Are you ready? Dan saya percaya Ibu-Ibu siap hari ini ya. Nah, ada satu yang saya ingin sampaikan. Keberhasilan, sukses. Ya, ini pendahuluan ya. Jangan saudara pikir ini nggak ada kaitannya dengan topik yang akan saya bahas mengenai kedatangan Tuhan. Keberhasilan bukan sebuah keberuntungan atau hoki. Banyak orang bilang, wah dia hoki. Enggak. It's not about hoki. Bukan karena hoki atau keberuntungan. Tapi keberhasilan itu merupakan kombinasi. Kombinasi dari apa sih? Dari ada peluang dan adanya kesiapan atau persiapan. Ini perlu, saudara. Nah, tentu yang hari ini saya mau bahas, persiapan dan kesiapan apa, yaitu topiknya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, tadi saya bilang bahwa nggak ada orang yang berhasil, kalau ya atau bukan karena keberuntungan ya, tapi karena ada kesiapan. Nah, hal yang sama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, perlu sekali persiapan, jemaat perlu dipersiapkan, jemaat perlu kesiapan dirinya. Ya, karena itu pendeta bisa memberikan persiapan-persiapan seperti saya memberikan arahan, memberikan pengajaran, gembala sidang, misalnya Pak Yosia bisa memberikan persiapan-persiapan. Tapi apakah orangnya siap? Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang kitanya sendiri nggak siap, saudara. Oke, nah ada satu tulisan yang menarik untuk Anda perhatikan baik-baik di sini, Ibu-Ibu. Banyak orang Kristen tidak siap dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kenapa? Karena mereka belum siap juga menjalani kehidupan sebagaimana yang dimaksudkan pada kedatangannya yang pertama. Ibu-ibu paham maksud saya? Yesus datang yang pertama kali mati di atas kayu salib dengan maksud kita ini menjalani kehidupan yang dia sudah rencanakan, yang dia instruksikan, yang dia bimbing, yang diarahkan, yang dia mau. Nah, kitanya aja sebagai umat Tuhan belum siap melakukan yang diminta oleh Tuhan dalam kedatangan dia yang pertama ini sampai hari ini. Padahal udah 2000 tahun. Kita juga belum siap. Bahkan kita menolak, kita memberontak, kadang-kadang seperti itu. Tapi bagaimana kita mau siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua? Kalau yang pertama aja kita nggak siap, setuju nggak? Ibu-ibu mengerti maksud saya. Nah, bagaimana kita bisa siap kalau kayak begini, saudara? Ya, itulah sebabnya saya mau ajak ibu-ibu untuk melihat beberapa ayat Alkitab yang kita akan bahas hari ini. Di dalam Markus 13, ayat 33 sampai 37, kita mulai masuk kepada topik Are you ready? Dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Alkitab bilang begini, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita nggak pernah tahu Tuhan itu datang kapan. Dia mau datang kapan aja, silakan. Karena dia memang pemilik, dia adalah tuan dari kehidupan. Perhatikan ayat 34 dan 35. Sengaja ayat 34 saya cetak miring. Dan halnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.
Saudara, ayat 34 ini bukankah menceritakan tentang kedatangan Tuhan yang pertama? Betul? Ini adalah hal yang waktu Yesus datang, diumpamakan, terus dia berpergian jauh. Jadi artinya dia naik ke surga. Nah, dalam kedatangan dia yang pertama dikasih tugas kita, dikasih tanggung jawab kita, gitu loh. Nah, bagaimana kesiapan kita dalam menjalani kehidupan di dalam kedatangan Tuhan yang pertama ini? Gitu. Kalau kita nggak siap, ya bagaimana mau siap dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Setuju nggak, ibu-ibu? Masuk di akal ya? Ya kan? Karena itu Tuhan bilang, berjaga-jagalah. Dalam konteks hidup kita sekarang ini, berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Kita nggak tahu kapan. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau mungkin pagi-pagi buta. We don't know. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. So, dalam mempersiapkan hidup kita yang sekarang ini penting sekali. Nah, banyak orang lupa mempersiapkan hidup kita di dalam kedatangan Tuhan yang pertama ini. Lebih peduli tentang 666. Lebih peduli dengan tanda-tanda akhir zaman. Walaupun itu tidak salah. Tapi bukan itunya yang menjadi isu kita sementara ini. Walaupun nanti saya akan membahas tanda-tanda itu penting buat kita, gitu ya. Tapi persiapan kita penting. Lalu ayat 36 dikatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang. Jangan kamu didapatinya sedang tidur rohaninya. Bahwa kerohanian kita mati, kerohanian kita ketepatan. Kenapa? Nanti saya cerita dalam konteks ayat ini, saudara, khotbah hari ini. Ya, apa yang kukatakan kepadamu? Kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Haleluya. Coba katakan ibu-ibu, berjaga-jaga. Amin. Dan berjaga-jaga berarti waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap apa yang sudah terjadi, yang sekarang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di sekitar kita nanti. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Saya minta Bapak, Ibu-ibu khususnya di sini perlu belajar untuk mewaspadai what's going on, apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Saya coba sebentar break, saya punya PowerPoint. Sadar nggak Ibu-ibu, apa yang terjadi dengan pandemi ini? Ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang nggak bisa online dipaksa online. Belajar online, betul. Mau nggak mau belajar Zoom, belajar nonton lewat YouTube, begitu ya. Belajar belanja di platform online, gitu kan. Kalau belanja kan asik itu ibu-ibu. Haleluya. Saya kalau ngomong belanja online jadi menarik. Nanti sore saya ada acara di satu gereja dengan istri saya berdua, talk show dengan tema belanja online yuk, nah, gitu saudara. Nah saudara, jadi sekarang ini orang mau nggak mau masuk online. Kenapa? Nah itu ada sebabnya. Kenapa? Ini merupakan tanda loh. Kalau kita nggak memperhatikan what's going on di sekitar kita, ini jadi bahaya loh. Ini menjadi tanda. Nanti bagian terakhir saya akan, kalau ada waktu keburu, saya akan sampaikan satu tanda yang sangat penting. Dan saya sudah dapatkan ini buat saya pribadi. Mau percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa kok. Buat saya ini long time ago. Udah lama banget saya dapatkan itu. Saya cuma sharing di gereja saya. Banyak saya udah ngomongin kepada jemaat. You have to be ready for this. Gitu loh. Ya kan? Now, mari kita lihat apa yang perlu diwaspadai. Ya. Sebelum nanti saya masuk kepada tanda-tanda apa yang seringkali dilupakan oleh banyak orang Kristen menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena ini ada konteksnya kepada yang saya mau bahas. Apa saja yang perlu ibu-ibu waspadai? Karena kita diminta tadi ayatnya dalam Markus pasal yang ke-13, berjaga-jagalah waspada gitu ya. Yang pertama adalah opini dan perspektif yang sedang berkembang. Tadi saya bilang dengan online, dengan gadget, dengan teknologi yang ada, membuat opini-opini yang berkembang di dunia ini dengan mudah kita akses. Kita nggak minta opininya, perspektif itu sudut pandang, ibu-ibu. Ya, opini, sudut pandang yang ada di dunia ini.
yang begitu banyak ragamnya, yang belum tentu Alkitabiah. Walaupun kelihatannya benar. Walaupun sekali lagi kelihatannya benar, belum tentu Alkitabiah, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi itu terus membombardir kita karena kita punya gadget. Dan sekarang kita terbiasa surfing di online. Nah, tanpa disadari, opini-opini itu menyerbu di pikiran ibu-ibu dan saya. Nah, Alkitab bilang, saya nggak buat ayatnya di sini, ibu catat aja. Yakobus 3 ayat 15. Yakobus 3 ayat 15. Ayat ini jelas mengatakan ada 3 atau 4 sumber dari hikmat atau cara pandang atau opini. Yang pertama dari atas, yaitu dari Tuhan. Yang kedua dari dunia. Yang ketiga dari manusia. Yang keempat dari setan-setan. Tentu saya percaya kita tidak mencari sudut pandang dari setan-setan. Tapi kita manusia yang hidup di dunia. Setuju nggak ibu-ibu? Kita manusia yang hidup di dunia. Jadi mau tidak mau kita dipengaruhi oleh sudut pandang opini manusia dan dunia ini. Sudut pandang, opini, dan sebagainya itu pertempuran yang hebat sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena Anda, saya, kita semua, termasuk pendeta. Saya perlu ngomong nih, termasuk pendeta gembala sedang berperang di pikirannya. Kenapa? Karena semua opini akan menggiring kita, menggiring ibu-ibu, saya termasuk gembala sidang, pemimpin, pembicara, untuk masuk ke dalam opini dan perspektif dari dunia ini yang membuat kita makin jauh dari Tuhan, dari kebenaran. Saya nggak bilang kita tidak berdoa. No, kita bisa berdoa, kita bisa beribadah, kita bisa melayani, tapi pikiran kita, opini kita sudah tercemar. Ibu-ibu paham maksud saya? Nah, ini yang kita perlu waspadai, jaga pikiran ibu-ibu. Apalagi kalau opini dan perspektif itu disampaikan oleh para pakar yang terkenal. Dia akan membentuk pola pikir kita, dia akan membentuk cara pandang kita yang bisa berbeda dari firman. Ini yang sedang terjadi kalau menurut saya kalau kita nggak jaga-jaga. Karena kalau pikiran kita sudah digeser, udah selesai kita. Kita akan ikutin kok apa yang ada di pikiran kita. Makanya anak-anak kita perlu dibangun dari awal. Dengan apa sih opini itu masuk? Dengan bacaan, tontonan, pergaulan, bahkan lewat pekerjaan dan pelayanan. Kenapa saya bilang pelayanan? Karena kita berinteraksi dengan orang-orang, bukan ibu-ibu. Berinteraksi sama teman-teman. Nah, teman-teman yang mana yang opininya begitu sudah dipengaruhi oleh dunia ini, itu akan mempengaruhi kita. Sehingga kita bilang, iya ya benar juga. Dan kita terpengaruh. Karena itu kita mesti hati-hati dalam opini ini. Beberapa opini yang saya lihat sedang berkembang hari-hari ini adalah, termasuk di dalam diri orang Kristen, perceraian nggak masalah selama itu bikin kita bahagia kok. Misalnya, itu adalah pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahkan ada anak-anak muda sekarang bilang begini, pernikahan beda iman nggak masalah kok, Pastor. Saya melihat banyak orang-orang di dunia ini yang beda agamanya, mereka menikah bahagia tuh. Nah, ayo, saya mau tanya, saudara, betul nggak begitu? Nah, karena mereka melihatnya dari sisi kebahagiaan, tidak lihat dari firman, kan begitu. Firman bilang apa? Kebenaran bilang apa? Pernikahan menurut firman apa? Bukan soal bahagianya. Nah, kalau kita nggak waspada, opini kita digiring loh. Seperti itu. Jangan heran masalah parenting, mendidik anak-anak sekarang, saya sudah melihat kekuatan psikologi lebih bermain daripada kebenaran firman. Nah, ini adalah salah satu yang mesti diwaspadai. Sehingga anak-anak itu dibangun bukan dasarnya firman, tapi pandangan, pendapat, psikologi, dan sebagainya. Saya nggak bilang pandangan orang nggak baik, bukan. Tapi kita mesti saring. Paham ya ibu-ibu ya? Nah, sekarang anak-anak muda kalau ditanya, kalau kamu mau ngapain? Rata-rata anak muda, nggak semua memang, mau cepet kaya, mau pensiun muda, ya nggak begitu? Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Tanpa disadari kita digiring ke situ. Nah, di dalam gereja juga kalau nggak hati-hati, kita akan digiring gitu. Saya sering dapati bahwa gereja perlu kreatif. Nggak salah dengan kreativitas. Tapi begitu kreativitas menggantikan karya Roh Kudus, siap-siap aja. Kita akan kehilangan Roh Kudus, kita akan ganti dengan kreativitas. Nah, ini yang terjadi sekarang. Saya melihat begitu. Gesernya itu pelan-pelan loh, ibu-ibu. Nah, tahu nggak kalau kita membangun jembatan, kalau ya bukan kita lah ya, kalau kontraktor bangun jembatan, dari ujung tuh ya,
itu nggak boleh ada sisi miring sedikit pun. 1 derajat aja bedanya, nggak banyak. 1 derajat kan kecil sekali ya. Tapi kalau 10 kilometer di ujungnya gede loh. Nah, itu yang membuat kita akhirnya menyimpang jauh dari ujungnya nanti ke depan, bukan sekarang. Itu sebabnya opini dimainkan sekarang lewat sosial media tanpa disadari. Itu yang pertama, harus diwaspadai. Yang kedua yang perlu diwaspadai adalah rupa-rupa pengajaran dan pemahaman. Ibu-ibu, haleluya. Coba kalau buka YouTube sekarang, pendeta, pembicara banyaknya minta ampun, betul. Dari yang kita nggak tahu, dari yang nggak jelas, itu luar biasa sekali. Itu udah kayak apa ya, samudra lautan luas, bukan lautan lagi, samudra raya yang begitu besar. Dan kadang bingung yang mana, gitu. Karena rupa-rupa. Tidak heran, saya contohkan aja. Saya juga sering liatin ini. Saya bilang ini, waduh. Saya nggak bilang kita yang paling benar, enggak. Tapi kita mesti punya discernment, gitu. Mesti bisa membedakan karena ada dasar kebenaran firman. Saya sudah mulai melihat kok arahnya ke sini rata-rata. Salah satunya adalah mulai kepada khotbah-khotbah bicara soal pengembangan diri, motivasi, gitu loh. Self-centered tanpa disadari. Walaupun mengembangkan diri, motivasi tidak jelek. Tapi itu yang diajarkan oleh para motivator di luar, dibawa ke gereja. Tanpa disadari. Maka Kristusnya yang sebagai center itu hilang. Tanpa disadari. Sehingga kita mulai mengembangkan diri, motivasi, bagus. Yes. Nggak jelek saya bilang. Tapi itu hati-hati gitu. Saya melihat itu. Pengajaran-pengajaran yang mulai bermunculan sekarang itu. Kompromi dengan dosa. Ada. Bahkan jangan heran ada khotbah-khotbah yang saya sering sebut overdosis. Tahu overdosis nggak ibu-ibu? Kalau makan obat overdosis kan bahaya ya. Apapun kalau yang over nggak baik. Makan kebanyakan overweight. Latihan kebanyakan, olahraga kebanyakan namanya overtraining. Nah ini overdosis. Overdosis apa? Sebuah khotbah pengajaran yang ditarik terlalu jauh. Jadi overdosis. Contoh. Profetik, apa-apa dengar suara Tuhan. Apa-apa dengar suara Tuhan. Saya nggak bilang bahwa mendengar suara Tuhan salah. Saya juga mengajarkan. Tapi kita nggak boleh terlalu ekstrim, bawa terlalu jauh. Bahaya ibu-ibu. Iya kan? Pengajaran ini banyak sekarang kayak gitu. Dikit-dikit dengar suara Tuhan. Wah, apalagi, maaf nih, kebetulan ini ibu-ibu. Sorry, saya nggak bilang ibu-ibu di sini. Kalau di sini lain, Ibu Ruth. Hebat. Beda di sini Ibu Ruth ya. Nah, ini saya melihat banyak ibu-ibu tertarik kalau dengerin nubuatan. Saya nggak bilang itu salah. Saya juga menyampaikan nubuatan. Tapi kalau itu semua nanya Tuhan, mau ini nanya Tuhan gitu. Mau beli baju nanya Tuhan, mau ke sini nanya Tuhan. Saya pernah bercanda, kalau kayak gitu bentar-bentar tante nanya Tuhan. Bisa-bisa Tuhan jawab begini loh. Tanya sama ibumu, aku ini bapakmu gitu loh. Ini bercanda ya. Nah itu ekstrim kan. Ada yang kayak gitu dan akhirnya menuju kepada klinik. Kepada yang namanya perdukunan tanpa disadari. Iya, sekarang akhir zaman. Akhir zaman juga berapa banyak khotbah yang ekstrim. Yang terus dibawa terlalu jauh. Makanya kenapa ada tanda yang nggak dilihat, saya lihat. Nah ini yang saya mau sampaikan sama ibu-ibu. Nah pengajaran-pengajaran yang tidak mengakar kepada Kristus. Tidak mengakar kepada Kristus dan Holy Spirit. Nah kalau ini nggak ada, ya kita tinggal tunggulah aja waktunya. Akhir zaman sekarang fokusnya kepada antikristus. Kalau Anda baca, ibu-ibu nanti ya setelah selesai, atau kalau sekarang kalau ada Alkitab, coba buka ada Wahyu 1 ayat 1. Anda lihat. Wahyu 1 ayat 1, Yohanes aja udah bilang, ini tentang wahyu Kristus Yesus, Yesus Kristus. Wahyu yang dia tulis. Bukan antikris yang menjadi fokusnya di situ. Tapi menjadi kemenangan Tuhan di situ. Nah, ideologi, pemahaman, rupa-rupa pengajaran sekarang mulai muncul. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita akan tercemar di situ. Ya, waspada di sini. Kalau Bang Napi bilang waspadalah. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah kultur atau budaya modern dan pasca modern. Saudara, kultur atau budaya dari modern dan pasca modern. Ya, eranya ini bukan cuma era modern sekarang, kita disebut pasca modern.
atau lebih dari yang modern. Apa budaya dan kultur yang sekarang mulai ada? Kenapa saya ngomong begini? Karena ini akan mempengaruhi Anda, dan saya akan masuk kepada satu garis tanda akhir zaman yang perlu hati-hati, yang sering dilupakan. Ya, yaitu apa? Hubungan dan pernikahan sejenis, kultur budaya sekarang. Percaya nggak ibu-ibu? Ibu-ibu sekarang boleh bisa menolak, tapi generasi di bawah bisa bilang itu biasa. Teman saya banyak kok yang begitu. Jangan heran. Jangan heran. Jangan heran. Itu mulai terjadi, itu kultur. Lama-lama. Gini, coba ibu-ibu coba perhatikan baik-baik. Biasanya nih, kita bisa kompromi. Itu ada tahapannya. Tahap awal nih, ketika ada sesuatu yang kita tahu nggak benar, kita bilang enggak, itu nggak benar. Tapi terus-menerus dicekokin. Melalui media sosial, melalui pergaulan, terus dicekokin. Diberikan pengertian. Apa yang terjadi? Terserah lu deh. Gue sih enggak. Udah beda tuh ngomongnya. Terus dicekokin. Terus. Lama-lama kita bilang apa? Netral gue. Nggak tahu. Itu udah naik, tuh, udah masuk. Pelan-pelan kita akan bilang, ya udah terserah lu jalanin, gue sih enggak, oke lah, gue ngerti. Bisa begitu tuh. Terakhir, kalau kita ngajar-ngajar, kita lakukan itu. That's the compromise. Dan ini yang terjadi. Maka itu, saudara, kita perlu hati-hati. Ya, kultur itu menyerbu kita di sekitar kita. Gitu. Ini ambil contoh ya, ibu-ibu. Mungkin 2-3 minggu yang lalu, istri saya cerita begini. Cucu saya datang ke rumah, dia lagi cerita. Nah, istri saya di rumah lagi kebetulan lagi ada cukup banyak nyamuk gitu ya. Jadi istri saya itu nyalakan alat elektrik yang ada yang apa ultravioletnya itu yang bisa kalau nyamuk datang cetet gitu kan, ibu-ibu pasti tahu. Nah, lagi dipasang, cucu saya datang, terus bunyi cetet, dia lari ke belakang omanya. Dia bilang, itu apa Oma, itu apa? Nah ya, saya punya cucu namanya dipanggilnya L. Namanya Yehezkiel atau Ezekiel. L, dia bilang, L takut. Istri saya cerita sama saya. Saya lagi makan pagi sama istri. Oh iya? Iya. Wah, langsung tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya. Saya cerita sama istri saya begini. Wah, itu anak bisa tahu takut itu artinya ini. Padahal dia belum bisa ngomong sebenarnya. Baru mulai belajar ngomong. Jadi dia kumpulin kata-kata, tapi yang hebatnya dia bisa ngomong takut itu artinya seperti itu. Saya bilang sama istri saya, dia ngerti loh. Dengan kata-kata yang tepat, dia nggak ngomong yang lain katanya untuk menjelaskan rasa takut dia. Istri saya cerita begini, bener kita. Ya toh, ya terang aja kita kan suka ngomong takut ya. Lama-lama kan dia ngerti. Saya bilang that's why. Itulah budaya. Kalau kita hidup di satu tengah budaya, kita nggak ngerti pick up the words, kita nggak tahu. Tapi karena terus-menerus dibombardir, saya bilang sama istri saya, kita akan tangkap dan kita akan ngerti itu. Istri saya bilang, iya benar. Nah itulah yang terjadi dengan di gereja. Kalau kita nggak terus-menerus cekokin firman Tuhan, percaya, kita lebih lama di dunia daripada di gereja. Dan ini adalah satu titik di mana yang namanya kultur budaya sedang masuk menyerbu keluarga-keluarga dan gereja-gereja Tuhan hari ini, termasuk karismatik. Itu terus dimasukin, terus dibombardir. Dan we have to be very careful on this. Kalau kita bicara akhir zaman, kenapa? Hidup yang sekarang ini kita mesti jaga. Gitu. Gaya hidup, cara hidup, gitu. Sukses, itu budayanya seperti itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya udah 3 bulan terakhir ini, saya sedang mengadakan pembinaan personal dengan para generasi berikutnya. Pertanyaan saya nomor 1 adalah, what do you think about success? Menurut kamu sukses itu apa? Saya nggak bahas di sini. Kenapa saya tanya itu? Karena kamu harus berperang dengan pandangan sukses di luar sana. Kalau kamu salah, kamu akan keseret. Itu aja. Jadi kultur budaya modern ini dan pasca modern memaksa mencetak pikiran kita, membentuk pikiran kita. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau enggak kelamaan nanti. Saya berharap ibu-ibu paham. Paham ibu-ibu apa yang saya bahas? Bisa lambaikan tangan kalau yang paham. Yes. God bless. Yang keempat. Nah, ini menjadi
sarana utamanya teknologi informasi. Semua orang dipaksa dengan gawainya, gadgetnya, dengan laptop, ya toh, ya kan, semua surfing on the internet. Jadi segala pengetahuan yang benar ataupun nggak benar, segala informasi, opini, sudut pandang, keyakinan, saudara tahu. Ada satu anak muda di gereja saya yang sekarang sudah enggak lagi karena dia dipengaruhi oleh teknologi. Dia cuma bilang begini, emang salah mereka yang menjelaskan tentang ayat-ayat Alkitab itu? Emang salah? Lah, nggak ada yang bilang salah memang. Tapi kita mesti saring bahwa ini bahaya kalau kita nggak bisa saring. Gitu. Saya rasa sah-sah saja kita dengerin mereka, bukan soal dengernya saya bilang. Tapi kalau kamu punya keyakinan mulai geser, udah berbeda, bahaya kamu. Nah, dia biarkan aja, akhirnya betul-betul ngikut dan dia keluar. Kenapa? Teknologi informasi. Itu mau nggak mau, ibu-ibu, itu ideologi masuk, dan ini akan mempengaruhi bombardir pikiran kita. Dan itu yang setan mau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya kita menjauh dari dia. Hati-hati ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi teknologi informasi ini memang banyak bikin orang, sadar nggak ibu-ibu? Sekarang ini lagi seru ibu-ibu, yang namanya mental health. Oh, sekarang lagi menjadi bahasa yang viral di mana-mana. Mental health, yang itu yang mental, begitu loh, saudara. Nah, saudara, kenapa? Salah satunya adalah memang karena faktor ini, gitu ya. Faktor apa? Teknologi yang membuat kita jadi seperti itu. Nah, mari kita akan masuk. Setelah saya menjelaskan semua ini, kita akan masuk kepada poinnya, tanda itu apa. Saya sudah jelaskan awal-awal, waspada. Nangkep ibu-ibu? Yang mau nangkep apa yang saya jelasin, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Baik. Sekarang kita akan masuk, tanda apa yang kalau menurut saya sering dilupakan. Bukan berarti terlupakan sama sekali. Enggak. Tapi kok enggak diperhatikan. Yang diperhatikan tuh, ada apa tandanya, nanti kalau disuntik vaksin ada apa chipsnya lah, terus nanti ada 666 lah, inilah, itulah. Itu yang diperhatikan. Lupa ada satu hal yang Tuhan ngomong. Ayo kita lihat apa yang Tuhan ngomong. Di dalam Markus 13, 21 sampai 23. Saya minta perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini. Atau Mesias ada di sana. Jangan percaya kamu, kata Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin, perhatikan. Sekiranya mungkin apa? Menyesatkan orang-orang, bukan jemaat orang biasa, orang Kristen biasa, tapi orang pilihan. Siapa orang pilihan? Termasuk gembala sidang, termasuk pendeta, termasuk pelayan Tuhan. Itu yang membuat saya sangat-sangat harus waspada. Ada yang namanya kepalsuan muncul. Nanti saya akan sebut, saya akan sampaikan. Hati-hatilah kamu, kata Tuhan. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya kepada kamu. Jadi jangan bilang, kok Tuhan nggak ngomong. Nggak, Tuhan sudah ngomong. Kepalsuan akan muncul. Nah, kalau ngomong sama ibu-ibu nih, asik nih. Ibu-ibu, kan kalau barang branded ada KW-nya kan? Betul nggak? Iya kan? Barang bermerek itu kan ada KW-nya, ada palsunya. Biar bagaimana juga ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah tahu kalau itu tas palsu sama tas asli yang ada, makainya rasanya tidak sama kan? Betul nggak? Pasti beda dong. Iya kan? Nah, jadi Tuhan bilang, nah, orang cuma berpikir, lihat ayat ini, cuma nabi palsu. Oh, kalau ada nubuat-nubuatan nggak usah dengar, yang gitu-gitu bahaya. Nggak cuma nabi palsu, ibu-ibu. Saya mau tunjukkan begini, ada beberapa yang kita mesti perhatikan. Kuncinya kepalsuan. Perhatikan.
Sebagaimana nabi palsu tampil, Pak Petrus bilang, di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada apa? Ada apa, ibu-ibu? Guru palsu. Jadi sekarang ini pengkhotbah, pengajar, nggak heran ada yang palsu. Begitu, iya kan? Mereka akan memasukkan apa? Guru palsu ini, pengajaran sesat, salah, menyimpang dari kebenaran, yang kelihatannya benar tapi tidak benar, yang bisa membinasakan pada akhirnya nanti, gitu loh. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Oh, mungkin kita bilang, enggak kok dia nggak ngajarin menolak firman. Enggak, tapi cara hidupnya, opininya, antikristus, bukan 666, tetapi sebuah pemikiran, sebuah konsep yang bisa membuat orang menjauh dari Kristus. Sehingga Kristus tidak nyata dalam hidupnya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jangan heran, jalan kebenaran itu bicara soal apa? Yaitu kalau Anda baca ya di Alkitab Perjanjian Baru, kalau Anda ketemu ada yang namanya jalan kebenaran atau jalan Tuhan, itu adalah pengajaran Kristus gitu ya. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung. Ya, saya nggak akan bahas lah ini. Nanti akan terlalu jauh di sini. Dan mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Dan yang menarik, saudara, di ayat 17, Petrus bilang, guru-guru palsu ini modelnya kayak apa sih? Ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Coba bilang, mata air yang kering. Yes. Seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan, tak taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Perhatikan, mereka ngajar, mereka bagus, mereka bisa khotbah, tapi kering. Hati-hati. Be careful, hati-hati. Tidak menyegarkan di dalam diri kita. Be very, very careful. Jadi tadi ada nabi palsu, sekarang saya kasih lihat guru palsu. Oke? Sekarang kita lihat lagi. Berarti ini hati-hati dengan kepalsuan yang akan datang ke depan. Saya akan tunjukkan berikutnya. Sebab orang-orang itu, kata Paulus, rasul-rasul palsu. Pekerja yang curang, menyamar seperti Rasul Kristus. Ada nabi palsu, ada guru palsu, ada rasul palsu. Yang saya maksud hari ini bukan soal nabi, rasul, atau gurunya, tapi kepalsuan yang akan bermunculan. Kita bisa perhatikan nggak itu palsu? Kalau nggak, kita terseret, kita nggak siap dengan kedatangan Tuhan. Gitu. Lalu apa lagi? Jangan pikir nggak ada gembala palsu. Oh ya, Tuhan bilang begini, ya. Dia berkata bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi seorang gembala upahan, gembala palsu, yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba itu, nah dia bilang ketika melihat serigala datang, apa yang terjadi? Dia tinggal domba-domba itu, lalu pergi, lalu lari. Sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Oh. Tidak sedikit. Dan ada. Saya nggak bilang nggak semua memang. Ada gembala-gembala yang begitu. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan-persoalan, dia nggak peduli dan justru dia melarikan diri. Menyelamatkan diri paling tidak. Saudara, be careful. Jadi hari ini yang saya lagi mau katakan adalah tanda akhir zaman yang sering terlupakan adalah penyesatan. Karena akan disesatkan kita. Sekali kita disesatkan, selesai sudah. Mau khotbah, mau gereja, mau ibadah, mau pelayanan, terserah. Karena pikirannya udah disesatkan. Cara hidupnya udah disesatkan. Selesai sudah. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Maksudnya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi saudara, saya balik dulu. Jadi sebelum saya akan masuk kepada apa yang perlu dipersiapkan ke depan, ya,
Penyesatan itu banyak areanya. Dimulai dari kepalsuan. Penyesatan itu dimulai dari kepalsuan. Dari palsu-palsu itu. Palsu itu artinya pura-pura kan? Betul nggak? Nggak tahu tapi seperti tahu. Nggak ngerti tapi seperti ngerti. Gitu. Kepalsuan itu apa? Kemiripan. Ya, kemiripan. Kalau saya nggak bisa tahu tas itu mereknya asli atau palsu. Saya nggak tahu. Seorang ibu kalau pakai tas asli atau palsu, saya nggak tahu. KW atau asli. Saya tahu kalau lagi hujan, baru saya tahu. Kalau udah hujan, saya baru tahu itu asli atau palsu. Nah, ibu-ibu tahu kan? Kalau hujan, itu tas dibekap begini, karena mahal, 500 juta. Pegang gini. Badannya basah, nggak apa-apa. Tapi kalau palsu, dia taruh di atas kepalanya, untuk nahan kepalanya. Nah, ketahuan itu palsu. Gitu, ibu-ibu. Haleluya. Jadi mau tahu palsu apa enggak, tunggu hujan. Saya nggak tahu kalau saya nggak lihat. Tapi kalau yang bikin tahu palsu atau enggak. Ayo, bener nggak? Mirip, hati-hati dengan kemiripan. Sekarang ini sulit loh membedakan. Termasuk gereja karismatik. Jangan main-main. Termasuk gereja karismatik. Mirip. Tapi, Ibu-ibu pernah lihat video nggak? Dari agama Buddha, bikin praise and worship kayak Kristen. Pernah nggak? Wah, itu dahsyat. Ada lighting, ada pujian, ada penyembahan, kalau dalam bahasanya. Terus ada yang kasih renungan. Hebat banget itu. Mirip. Nah, di gereja juga begitu. Yang notabene bukan Buddha, tapi Kristen. Hati-hati. Mirip, tapi palsu. Nah, how do we know? Gitu. Nah, ini yang perlu. Ya kan? Pengajaran nggak akurat, tidak bersenter kepada Tuhan, not a Christ-centered. Oh, hati-hati kalau tidak Christ-centered. Kita boleh nyanyi, Jesus is the center of it all. Jesus is the center of my life. Bisa saja kita nyanyi itu. Tapi benar nggak? Khotbah-khotbah kita adalah Christ-centered. Ini penting loh. Kalau nggak kita kebawa kepada motivasi, pengembangan diri lah, ini itu tanpa sadar. Kita dibawa. Nah, ini yang digiring sekarang memang. Gereja-gereja sedang digiring nih. Untuk keluar dari kebenaran yang hakiki. Penyesatan. Nah, apa yang diperlukan? Saya segera bagikan saja apa yang perlu diperlukan. Puji Tuhan. Kita lihat apa yang diperlukan. Persiapan dan kesiapan yang sangat diperlukan oleh ibu-ibu dan seluruh orang percaya, termasuk hamba Tuhan Gembala Sidang, pendeta. Kemampuan membedakan atau discernment. Kita harus bisa membedakan. Discern, to discern. Nanti kita akan lihat, discern ini seperti apa dan bagaimana kita bisa discern. Tapi saya mau tunjukkan dulu satu quotation, atau suatu pernyataan, atau suatu kutipan tulisan, dari seorang yang bernama Charles Spurgeon. Charles Haddon, atau C.H. Spurgeon. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, disebut sebagai the Prince of Preacher ya di zaman waktu itu, sebagai pangeran pengkhotbah. Dia betul-betul memperhatikan kata demi kata di Alkitab. Waktu dia khotbah juga dia perhatikan baik-baik. Perhatikan apa kata dia. Kira-kira orangnya kayak begini. Namanya Spurgeon. Oke, Bu-ibu, perhatikan baik-baik. Discernment is not a matter of telling the difference between right and wrong. Rather, it is telling the difference between right and almost right. Nah, dia berkata begini, kemampuan membedakan bukan sekedar mampu memberitahu perbedaan antara benar dan salah, tapi mampu memberitahu antara benar dan hampir benar. Hampir benar. Ini yang menurut saya seringkali dilupakan. Hampir itu dekat sekali. Begitu, saudara. Makanya kenapa jangan pernah menyepelekan karya Roh Kudus, jangan diganti dengan yang lain-lain. Begitu diganti kita bisa kacau, kita nggak bisa membedakan. Kita sama dalam lautan yang sama, seperti contoh tadi, cucu saya. Kita berada di dalam lautan gelombang yang sama,
pelan tapi pasti kita akan bisa pahami gelombang yang sedang beredar di dunia ini dan masuk di dalamnya. Paham nggak ibu-ibu? Discernment adalah almost right. Hampir benar. Makanya saya suka diskusi dengan saya yang kedua, yang banyak juga belajar firman. Dia sering bisa mendetek hal-hal yang dia bilang, Dad, coba lihat. Dia, menurut saya, nggak tepat. Sedih. Contoh. Oh iya, benar juga kamu. Jadi jangan pernah kemampuan. Karena ini karya Roh Kudus. Nah, ada satu ayat saya mau tunjukkan kepada ibu-ibu. Yang berikut. Sebab Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi kalau mau melihat terang yang sesungguhnya yang membedakan dari yang lain, kita harus ada di dalam terang Tuhan. Saya suka menjelaskan ayat ini begini, Bapak Ibu. Kalau mau melihat keindahan sebuah berlian, tidak bisa. Keindahan berlian itu dilihat pakai lampu neon. Harus pakai lampu sorot. Betul nggak Ibu-Ibu? Karena dari lampu sorot, kelihatan itu dia punya kilauannya, jadi bagus. Hal yang sama, kita tidak bisa melihat sebuah pergerakan spiritual, pergerakan yang ada di dunia ini secara spirit, secara yang nggak kelihatan. Kita butuh Roh Kudus yang bisa masuk, mengerti, dan memberikan penjelasan. Makanya Paulus bilang orang yang hidup di dalam roh bisa mengerti segala sesuatu. Manusia rohani mengerti sesuatu. Segala sesuatu. Why? Karena dia mau punya pikiran Tuhan. Dia punya terang dari Tuhan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Kalau kita mau melihat yang bisa membedakan benar dan hampir benar, kita butuh terang Roh Kudus. Dan hidup di dalam Roh Kudus. Ini penting, ibu-ibu. Nah, tanpa disadari, waktu sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Siap nggak kita? Gitu. Punya nggak kesiapan seperti ini? Gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat urgent buat kita semua. Bisa katakan amin, ibu-ibu? Puji Tuhan. Yang kedua, adalah pembaharuan pikiran atau pembaharuan akal budi. Yang perlu kita siapkan adalah pikiran kita. Karena tadi saya bilang, peperangannya ada di pikiran. Ya. Opini, perspektif, begitu ya. Dibombardir terus-menerus. Untuk apa? Kita disesatkan. Kita disesatkan. Begitu. Sehingga lama-lama kita nggak percaya sama firman. Loh. Serius. China sedang mengembangkan satu teknologi. Teknologinya apa? Tahu nggak? Saya dapat informasi dari teman saya. Beberapa mayat dikumpulkan, dimasukkan dalam peti es. Mereka sedang mengembangkan satu teknologi. Kalau teknologi itu sudah jadi, dia akan bangkitkan orang mati pakai teknologi. Apa yang terjadi kalau itu berhasil? Siapa yang percaya ada kuasa kebangkitan? Siapa yang percaya kepada Tuhan? Tahukah ibu-ibu, sekarang lagi dikembangkan, bayi tidak perlu ada di dalam perut, tapi bisa ada di luar. Dikembangkannya di luar. Antara sperma dengan sel telur dipertemukan di luar. Mereka sedang uji coba dengan binatang. Dan berhasil. Binatang itu tumbuh bisa kelihatan dari luar. Karena transparan tumbuhnya dari pertemuan itu terus. Dan itu akan diarahkan kepada manusia. Kalau itu berhasil, anak-anak muda kita, mana mau percaya sama firman? Nah itu sebabnya pembaharuan pikiran itu penting. Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ini pikiran kita ini harus terus diselaraskan oleh firman. Karena pikiran saudara, pikiran saya dipengaruhi oleh begitu banyak. Tadi saya bilang ada 3 sumber, bahkan 4. Amin, saudara. Bagaimana caranya pikiran kita bisa dibaharui? Ada beberapa yang Anda ibu-ibu boleh catat. Renungkan firman. Jangan cuma baca, renungkan firman. Kita perlu renungkan. Minta Roh Kudus terus menerangi pikiran-pikiran kita. Sampai firman itu menyingkapkan. Karena esensinya ada di firman. Pikiran kita harus terbuka dengan firman. Supaya sudut pandang kita, bukan apa yang dibombardir dari dunia ini, sudut pandang kita berasal dari firman. Renungkan firman. Saya percaya kita harus belajar untuk terus-menerus fokus pada pikiran yang di atas. Bukan tidak realistis, maksudnya. Bukan. Tapi kita harus selalu melihat bahwa apa yang kita kerjakan
apa yang kita miliki, apa yang kita hidupi, adalah untuk perkara-perkara ilahi dan kekal. Ini penting loh. Kalau kita ngomong begini, kalau saya ngomong begini, nggak heran ada orang yang bilang begini, ekstrim. Bukan soal ekstrim. Tapi ini adalah kebenaran. Gitu loh. Kita harus selaras dengan surga. Supaya kita tidak gampang disesatkan. Ada amin, ibu-ibu? Paham ya? Dan ini yang kadang-kadang terlupakan dan luput bicara tentang akhir zaman. Kayak gitu, saudara. Ya. Dan kita harus belajar seperti Paulus bilang. Apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang manis, pikirkanlah itu. Filipi 4 ayat 8. Artinya apa? Dalam pembaruan pikiran kita itu kita harus milih. Coba bilang ibu-ibu, milih. Pilih. Kita yang putusin di pikiran kita ini mau mikir yang kayak apa. Coba ya, saya tanya ya sama ibu-ibu ya. Ini enaknya begini nih, kalau screen luas, begini daripada satu tadi. Saya tanya ibu-ibu, kalau pikiran ibu diperhadapkan dengan firman, berbenturan, tidak sama, beda sama firman. Gimana sikap ibu? Coba pikirkan baik-baik. Saya suka tanya sama anak-anak muda yang saya lagi bimbing mereka. Ketika pikiranmu dibandingkan dengan firman, bentur, kamu pilih mana? Bingung jawabnya anak muda. Selama kita tidak bisa bilang, saya punya pikiran salah, firman yang benar, kalau kita nggak bisa bilang begitu, hanya tinggal tunggu waktu penyesatan akan masuk. Serius, karena saya begitu. Kalau begitu ada pikiran saya, yang selama ini saya mungkin dari baca buku dulunya, dari pengalaman saya dulu di bank, dan sebagainya ya, dalam membentuk kehidupan ini, ketika saya baca firman Tuhan buka, berbenturan, saya pilih firman. Saya harus lepaskan apa yang saya pernah belajar. Kalau enggak, saya akan disesatkan dengan pikiran saya. Paham ibu-ibu? Ngerti nggak? Nah ini adalah pembaharuan pikiran. Lagi saya mau persiapkan ibu-ibu, karena saya diminta mengajarkan tentang akhir zaman. Jadi saya mau ibu-ibu nih, jangan sampai ketinggalan gitu. This is important. Dan sering dilupakan, dan terlupakan maksud saya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, oke, sudah habis ya waktu saya ya? Masih ada apa enggak ya? Masih Pak. Oke Pak, lanjutkan aja. Masih oke ya? Iya. Oke. Yang ketiga, lakukan kehendak Bapa. Kita harus bisa melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Kalau kita melakukan gini, berapa banyak kita ibu-ibu, jemaat, termasuk saya juga dengerin khotbah dari orang-orang, ya kan? Kan karena ada anak muda saya di gereja saya juga yang saya bina, diberikan kesempatan untuk khotbah di gereja saya sendiri. Saya juga kan dengerin khotbah-khotbah mereka. Nah, ada satu ayat yang menarik yang sedang saya renungi, ya saya renungkan, gitu ya. Ini ayat ini menarik, saudara. Perhatikan baik-baik. Jawab Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk muridnya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Nah, Tuhan lagi mau bicara, di dalam dirinya nggak ada kepalsuan. Perhatikan baik. Tapi dari Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku. Dia lagi ngomong begini, di dalam diriku nggak ada kepalsuan. Pengajaranku benar, karena bukan berasal dariku, tapi dari Tuhan. Lalu, untuk bisa menguji apakah apa yang aku ajarin benar atau enggak, begini caranya, kata Yesus. Ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendak Bapa. Saya ulangi. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, yaitu Bapa. Ia pasti tahu. Ajaranku berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata sendiri. Jadi Tuhan lagi mau bilang gini. Caranya menguji. Kamu lakukan firman. Caranya menguji. Tahu ini benar apa enggak. Lakukan firman. Ketika engkau melakukan firman, firman menyatu, maka ketika engkau dengar, dia ngomong begitu, nah kamu bisa tahu, ini bukan, ini palsu, ini nggak benar. Nah tapi kalau kita nggak pernah melakukannya, kita nggak tahu. Kita pikir oke-oke aja. Ini Yesus loh yang ngomong. Kalau kamu mau tahu apakah ajaranku ini dari Bapa atau enggak, kerjain kehendak Bapa, lu bakal tahu. Karena apa yang aku ajarin sama seperti apa yang diajarin Bapa, kira-kira begitu. Paham ya ibu-ibu? Ayat ini, ngerti nggak? Paham ya? Di dalam Matius 7:21,
Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. So, kita tidak bisa mengklaim untuk bisa diterima dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hanya karena kita mengoperasikan karunia-karunia Roh Kudus. Karena kalau ayat-ayat seterusnya, kalau Anda baca, mereka bilang, aku sudah bernubuat dalam namamu, mengusir setan, melakukan mukjizat. Itu ada karunia-karunia. Pelayanan. Kita boleh aja dalam pelayanan. Kita boleh aja kaya dengan karunia. Persoalannya kita lakukan kehendak Bapa enggak. Itu sebabnya tadi saya bilang, banyak orang Kristen tidak siap dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Karena yang pertamanya nggak siap. Belum juga siap melakukan kehendak Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, jadi saya mau ajak ibu-ibu, yuk kita belajar agar supaya kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan kehendak Bapa. Terakhir, kalau masih ada waktu. Masih ada waktu ya? Boleh saya lanjut? Permisi dulu nih. Silakan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini Pak, yang silakan. saya maksud. Ya, ini yang terakhir nih. Ini yang saya maksud tadi. Perhatikan ibu-ibu. Ini saya dapat sudah lama. Sudah lama banget. Baca dulu ya. Nanti saya break dari PowerPoint saya. Alkitab bilang, waktu itu Tuhan suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Perhatikan ada huruf yang saya kasih warna. Perhatikan baik-baik. Ini waktu saya doa, saya nyembah, kok saya dapat ini? Udah lama saya dapat ini. Langit juga. Oke, di sini. Jadi Tuhan bilang apa? Ibu-ibu. Dia bukan cuma menggoncang bumi, tapi dia akan menggoncang langit. Paham ya ibu-ibu ya? Paham ya? Saya bawa dulu ke sini. Jelas sampai di sini ngerti? Oke. Kita ini cenderung melihat apa yang terjadi di sekitar kita di bumi. Goyangan apa yang terjadi di bumi. Itu tidak salah. Mau gempa bumi, mau apa silakan. Tapi apa yang Tuhan mau goncang di langit? Ini yang menjadi pertanyaan. Waktu saya doa, saya dapat sesuatu. Tuhan tanya saya begini. Anda mau percaya? Boleh. Nggak percaya? Nggak apa-apa. Karena memang ini adalah apa yang saya dapat. Oke? Ready? Tuhan tanya saya. Ada apa kebanggaan manusia di atas langit? Di atas langit kebanggaannya apa, Ibu? Yang hebat dari manusia. Udah lama loh saya dapatnya. Udah lama. Karena Tuhan pernah menggoncangkan Nimrod. Karena kebanggaan Nimrod adalah membangun menara, betul? Terus dikacaukan sama Tuhan. Setuju ya? Nah, Tuhan bilang, aku akan menggoncangkan langit. Apa kebanggaan manusia seperti Nimrod waktu itu di bumi, tapi apa kebanggaan manusia di atas langit? Tahu ibu-ibu yang Tuhan bicara sama saya? Satelit. Satelit. Tahu satelit, Bu? Sadar nggak sekarang ini kita dipaksa online semua? Nanti masuk tol, udah nggak pakai lagi e-tol. Semua tip. Pertanyaan saya, Anda M-Banking, OVO, virtual banking semua. Landasan operasinya itu apa? Coba dijawab. Satelit. Nggak ada satelit, nggak jadi nih. Betul apa nggak ibu-ibu? Tuh kan cuma bilang begini. Lu boleh bilang lu hebat sekarang. Hebat dengan segala macam teknologi. Sekali itu satelit yang ada di atas Indonesia digeser sama Tuhan. Selesai sudah yang ada di Indonesia. Jangan heran. Waktu itu saya dapat kepanikan akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lebih dahsyat daripada goncangan manapun. Jangan heran. Naik pesawat lagi kondisi kayak begitu nggak bisa mendarat. Karena semua dasarnya satelit.
Ibu-ibu paham maksud saya? So pertanyaan saya, are you ready for this shaking yang bakal terjadi di depan? Pertanyaannya, siap nggak kita melakukan kehidupan yang dimaksudkan Tuhan saat dia datang yang pertama, sebelum dia datang yang kedua kali? Pastikan kita tidak terbawa arus penyesatan di dalam gereja-gereja, dalam hidup kita pribadi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Saya mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih hari ini. Engkau memberkati buat setiap kami sadar mengenai kedatangan-Mu yang kedua kali. Supaya kami tidak miss. Kami tidak salah fokus. Tapi kami sungguh Tuhan hanya fokus kepadamu saja. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ibu-ibu yang di sini. Terpuji nama-Mu. In Jesus' name. Amin. 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 Shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk Pak Leonardo, sharing firman-Nya yang sangat memberkati ya, yang membuat kita tercengang-cengang. Dari tadi Bapak ngomong saya wow. Terima kasih Pak. Saya perkenalkan, saya dengan Yeni, saya akan memandu sesi Q&A saat ini. Untuk para wanita di sini yang akan bertanya, silakan tulis di chat, nanti akan saya bacakan ya. Nah ini sudah ada beberapa Pak yang masuk ke chat saya, akan saya bacakan. Yang pertama begini Pak. Pak, bagaimana menanggapi seorang hamba Tuhan atau seseorang yang seperti bernubuat atas suara Tuhan untuk melakukan suatu hal? Apakah seseorang yang mengaku mendengar suara Tuhan atas dirinya berlaku juga untuk orang lain? Gitu Pak. Maksudnya mendengar atas dirinya tuh gini. Mungkin begini ya, apa pertanyaannya begini? Coba saya mau pastikan dulu nih yang nanya. Bener apa enggak, nanti saya jawab salah lagi. Misalnya saya gitu ya, saya dapat suara Tuhan buat saya, gitu ya. Terus saya sampaikan ke orang lain. Apakah itu berlaku juga buat orang lain atau cuma buat saya? Gitu bukan pertanyaannya. Betul Pak. Misalnya kita harus melakukan persiapan apa gitu. Tuhan bicara begitu gitu ya. Nah itu berlaku buat dia aja atau buat orang lain juga. Untuk ya kan dia bilang misalnya kita harus siap-siap nih, kita harus gini misalnya gitu ya. Kalau saya simpulkan dari pertanyaan ini ya, ada yang bertanya. Kelihatannya seperti itu. Hanya berlaku untuk dia aja atau kita juga harus berlaku untuk kita juga gitu. Tergantung. Itu, Pak. Kalau dia adalah seorang gembala sidang, dia seorang pemimpin di gereja. Tuhan tidak hanya bicara pribadi buat dia. Kemungkinan besar dia juga bicara tentang orang-orang yang dia pimpin. Gitu ya. Jadi orang-orang yang dipimpin ini perlu juga bisa dengar karena dia sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan. Makanya kenapa seorang pemimpin nggak boleh salah dengar itu di situ. Jangan sampai miss. Karena ini akan membahayakan semua yang dipimpin. Gitu. Gitu sih, Bu. Baik, Pak. Jadi jangan sampai nanti malah penyesatannya ujung-ujungnya. Ya, kalau kita hanya orang jemaat biasa gitu ya, dapat sesuatu kayak gitu, silakan sendiri aja. Jangan paksa orang lain ngikutin apa yang Tuhan ngomong sama kita, nggak sama. Ya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang selanjutnya Pak ini, apa yang harus kita lakukan dalam mendidik anak kita supaya tidak kompromi, khususnya karena kultur? Karena sudah dicekoki firman Tuhan, tapi kita malah dianggap sebagai orang aneh, gitu Pak. Emang generasi ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Ada generasi yang banyak dipengaruhi oleh sosial media. Jujur saya ngomong. Makanya saya udah wanti-wanti ke anak saya untuk cucu saya. Kamu jangan main-main, saya bilang. Ini pengaruhnya di depan dahsyat. Jadi, jangan sampai terlambat, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu terlambat sama anak, nggak apa-apa lah. Tapi cucu. Kalau anak kan udah mau ngomong apa, udah pada gede. Tapi kalau cucu, jangan sampai salah lagi. Jangan. Jadi gini, mendidik anak, kalau kita ngomong parenting, itu nggak bisa. Kalau udah gede baru nggak bisa. Firman Tuhan kan bilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Orang muda, masih muda, yang patut, bukan yang dia mau. Yang patut baginya. Karena pada masa tuanya, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi apa? Kita membentuk pattern, pola. Saya pernah khotbah bahkan di komunitas juga mengenai pattern. Kalau patternnya nggak dibangun, nggak bakal jadi. Dan dibangunnya mulai dari kecil. Gitu. Nah, kenapa di dalam gereja pun, kenapa anak-anak muda saya bina sendiri langsung? Karena saya mau membangun pattern. Patternnya ini mesti ada. Kalau nggak ada patternnya, mereka akan ikutin dunia ini. Saya suka bilang ke anak-anak muda di gereja saya,
Kamu boleh belajar dari Google, silakan. Silakan. Kalau Google kasih kamu cuma informasi, tapi hidupmu, dirimu nggak ada yang tahu Google. Yang tahu hanya dua, pendetamu sama orang tuamu pasti. Orang tuamu di rumah tahu dan pendetamu yang berurusan dengan kamu dari waktu ke waktu. Itu yang tahu tentang dirimu. Google nggak tahu. Google hanya bisa kasih informasi sama kamu. Nah, di sini kuncinya kenapa seorang ayah, seorang ibu harus melatih anak-anak dalam komunikasi dan kedekatan dengan mereka. Saya kira gitu sih. Ya, baik Pak, thank you ya. Jadi intinya dari kecil ya, jangan kita pernah merasa bahwa, aduh nanti aja deh masih kecil nggak ngerti gitu ya. telat. Jadi sedari muda sedapat mungkin gitu ya. Makasih Pak. Nah ini ada yang chat dari Ibu Cecilia Chong. Mendengar khotbah dari Bapak, apakah sebaiknya usaha atau pekerjaan yang kita lakukan sekarang sebaiknya tidak mendukung perangkat satelit ini supaya kita tidak ikut terlibat, begitu Pak pertanyaannya. Suatu pertanyaan yang baik, Kita di dalam kehidupan, masalah perangkat itu adalah masalah yang secondary atau sekunder sebenarnya. Yang primer adalah hidup dan diri kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, sama saja. Gini, kalau orang jual gula, Ibu yang bertanya tadi, kalau orang jual gula, Ibu jual gula, toko gula. Gula akibatnya apa kalau orang minum kebanyakan? Diabetes kan? Ya. Apa gara-gara itu terus kita nggak jualan gula? Kan enggak. Kan enggak. Suka-suka dia. Dia mau makan lebih yang tanggung jawab. Kan begitu. Sama kalau saya misalnya punya toko PND, minimarket, kan pasti ada Coca-Cola. Kan pasti ada soft drink. Emang nggak tahu soft drink itu bahayanya apa? Ya tapi kan gara-gara itu masa kita nggak jual, kita jual. Kecuali kita tahu ada hal-hal yang bertentangan dengan etika, nah itu cerita lain, gitu ya. Saya kira itu sih, Bu. Baik, terima kasih Pak. Nah ini ada pertanyaan yang ini nih agak alkitabiah gitu ya. Ya, jadi yang tadi nggak alkitabiah nih. Tadi kan yang mengenai aplikatif gitu ya. Yang tadi kan aplikatif gitu ya Pak ya. Nah ini yang mengenai agak teologia gitu ya. Apa beda antara pengangkatan orang percaya dan kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya, kalau kita membaca, bagi orang-orang yang mempercayai adanya pengangkatan, yaitu adalah masa-masa sebelum kedatangan Tuhan. Rapture kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi masalah keterkaitannya ya ada. Menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi pengangkatan, rapture gitu. Pengangkatan siapa? Kepada orang-orang yang benar yang diangkat karena kekuasaan atau penguasa dari dunia ini merajalela di masa-masa itu. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih nih karena waktu ada satu pertanyaan terakhir. Ini juga teologi ya mungkin. Apakah yang dimaksud dengan perjamuan nikah anak domba? Pertanyaannya. Perjamuan nikah anak domba sebenarnya gini. Yesus itu adalah mempelai laki-laki kan. Gereja itu diumpamakan sebagai wanita. Gambarannya wanita. Jadi Yesus datang kedua kali nanti menjemput atau datang bersama-sama dengan mempelai perempuannya yaitu kita. Termasuk saya. Saya di mata Tuhan adalah mempelai perempuan gitu loh. Ya, tetapi posisinya bukan mempelai perempuan terus saya jadi perempuan, bukan. Tapi dalam konteks pemahamannya adalah kita ini mempelai perempuan dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Nah, nanti ketika di surga kita berjumpa dengan dia di dalam surga, terjadilah pesta pernikahan anak domba itu, yaitu perkawinan antara pernikahan atau kesatuan kembali antara kita sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya, dan dia adalah kepalanya, itu terjadi satu kesatuan kembali. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Leonardo untuk penjelasannya yang sangat jelas, dapat kita terima dengan baik, dapat kita mengerti dengan baik. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati selalu pelayanan Bapak, keluarga Bapak, selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Pak.